La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini akan menjawab pemahaman Nabi Khidir yang memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Mudah-mudahan jawaban pemahaman kita kali ini bisa membukakan pikiran untuk benar-benar bisa mengimani dan mempelajarinya, sehingga bisa mengamalkannya dengan sebenar-benarnya, sebagai hamba yang yakin akan apa yang telah diturunkannya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya. Yang mana pelajaran yang sedang kita bahas dan pahami adalah di surah Al-Kahfi, dari ayat 66 sampai ke 78. Di sini Nabi Musa diajarkan oleh Nabi Khidir, yang mana di dalam perjalanannya terjadi kesepakatan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pelajaran yang pertama, yaitu Nabi Khidir melubangi perahu. Di sini Nabi Musa minta maaf atas kelupaannya, dan bermohon, janganlah membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Pelajaran yang kedua, yaitu Nabi Khidir membunuh seorang pemuda kafir. Di sini Khidir mengatakan kepada Musa, ia mungkar. Lalu Nabi Musa meminta kesempatan untuk yang kedua atau yang terakhir, dan berkata, sesungguhnya Khidir engkau sudah cukup bersabar. Pelajaran yang ketiga, yaitu Nabi Khidir menegakkan dinding rumah yang hampir roboh. Dan disinilah perpisahan Musa dengan Khidir karena Nabi Musa kurang cukup sabar. Adapun kesimpulan Nabi Musa berpisah dengan Nabi Khidir adalah, di pelajaran yang pertama, karena lupa. Di pelajaran yang kedua, karena mungkar. Di pelajaran yang ketiga, kurangnya kesabaran. Adapun ketiga kesimpulan ini ada hubungannya dengan jawaban pelajaran Khidir yang sebenarnya. Dan di surah Al-Kahfi ayat ke-79 sampai ke-83, Khidir menerangkan apa yang diajarkan kepada Musa. Surah Al-Kahfi ayat ke-79 mengatakan, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Makna dari arti pemahaman di ayat ini adalah, perahu maknanya, yaitu tempat berlindung atau melindungi orang agar tidak tenggelam. Ikan itu maknanya, yaitu selalu melek dan mulutnya selalu buka tutup. Artinya, berzikir pada saat pagi dan petang dan juga pada saat malam hari. Laut itu maknanya, yaitu hati. Miskin itu artinya, yaitu tidak memiliki harta. Artinya, tidak mengutamakan dunia, tetapi lebih mengutamakan ridhonya. Melubangi atau merusak kapal maknanya, yaitu menenggelamkan ke laut. Makna raja perampas artinya, yaitu raja yang zolim, berarti Raja Fir'aun. Fir'aun adalah pikiran yang zolim. Jadi adapun arti dari makna pelajaran ini adalah, dengan berlindung kepada Allah, dan selalu berzikir kepadanya setiap pagi dan petang dan juga di malam harinya, dengan mengharapkan ridhonya, sehingga menyatukan hati dan pikiran, dan menenggelamkan kezoliman, agar kita selalu mendapat petunjuk dari Allah, sehingga kita akan mengenal Allah. Pelajaran siapakah yang menenggelamkan raja yang zolim atau Fir'aun ke laut? Yaitu pelajaran Nabi Musa. Kitabnya adalah Taurat. Adapun kekurangan Bani Israel pada saat di pelajaran ini yaitu selalu lupa. Dan pelajaran berikutnya, surah Al-Kahfi ayat ke-80 artinya mengatakan, dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Dan di surah Al-Kahfi ayat ke-81 mengatakan, kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantikannya dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun makna ayat ke-80 dan 81 cara kita memahaminya, yaitu pemuda itu adalah jiwa, kedua orang tua adalah lahir batin, yang diminta yaitu yang lebih baik kesuciannya. Jadi makna yang dimaksud di ayat ini ialah membunuh pemuda itu berarti
menghilangkan jiwa yang akan menyesatkan kita, untuk menjadikan jiwa yang suci agar bisa membawa lahir dan batin kita ke jalan yang lurus. Siapakah pemuda yang dimaksud? Siapakah pemuda yang dipilih oleh Allah? Yaitu Daud. Daud adalah pemuda yang berani menjalani kebenaran dan mengalahkan kemungkaran. Pelajaran siapakah ini? Pelajaran Nabi Daud, yaitu yang diberi Allah kitab Zabur. Dan adapun di pelajaran ini kebanyakan mereka melakukan kemungkaran. Pelajaran yang berikutnya yang diajarkan Khidir. Di surah Al-Kahfi ayat ke-82 mengatakan, dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Adapun cara memahami maknanya adalah, dinding rumah yaitu pondasi tempat berlindung. Berarti apakah tempat berlindung itu? Dan siapakah kedua anak yatim itu? Siapakah yang terlahir tidak mempunyai ayah? Sebelum menjawab ini kita pahami dulu pelajaran tentang Nabi Zulkarnain. Pelajaran ini tertulis di surah Al-Kahfi ayat 83 sampai ayat ke-99. Adapun Nabi Zulkarnain diminta oleh hamba Allah, yaitu membuat dinding Yakjuj dan Makjuj sebagai penghalang antara kami dan mereka. Lalu Zulkarnain melaksanakannya dengan meminta bantuan kekuatan agar dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka, yaitu potongan-potongan besi yang terpasang sama rata, dan meminta cairan tembaga yang mendidih, agar Yakjuj dan Makjuj tidak dapat mendakinya, dan tidak pula melubanginya. Adapun maknanya adalah, kekuatan atau potongan-potongan besi itu adalah, di surah Al-Hadid, yaitu surah besi, yang mana di surah ini mengajarkan kepada kita nama-nama Allah. Berarti potongan-potongan besi itu adalah nama-nama Allah, yaitu nama-nama yang diajarkan Allah kepada Daud untuk membuat baju besi. Cairan tembaga adalah kekuatan yang diberikan Allah kepada Sulaiman. Jadi, Zulkarnain bisa membuat dinding dengan bantuan nama-nama Allah yang pernah diajarkan kepada Daud, dan dengan dibarengi menyiramkan cairan tembaga yang diberikan Allah kepada Sulaiman. Di pelajaran Zulkarnain inilah juga jawaban pelajaran Khidir kepada Musa, yaitu membuat dinding yang dibangun oleh Nabi Khidir, yaitu, dinding itu adalah tempat berlindung yang dibuat dengan menyebut nama-nama Allah, dan dengan kekuatan dari Allah. Untuk apa dipersiapkan semua ini? Untuk kedua anak yatim. Siapa kedua yatim itu? Yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi jelas, harta yang tersimpan itu adalah pelajaran Isa dan Muhammad, pelajaran yang nantinya akan diributkan orang banyak, dan hal ini nyata dengan apa yang difirmankan oleh Allah di Al-Quran. Jadi jawaban pelajaran Khidir kepada Musa adalah pelajaran kitab Taurat perjalanan Nabi Musa, dan pelajaran kitab Zabur perjalanan Nabi Daud, agar kita bisa menjalani pelajaran Injil Nabi Isa dan Al-Quran Nabi kita Muhammad, karena Taurat dan Zabur itulah dindingnya harta yang terpendam. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan menjalankan apa yang diajarkan Khidir kepada Musa. Menurut Al-Quran, di surah Al-Kahfi, itulah pelajaran yang hakiki, cara mengenal Allah, dan menuju kembali kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah